Orang di kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon sekolah yang anaknya di Bandung, Jakarta untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. Kebetulan saya suka otomotif itu, saya mau buat sirkuit. Pemirsa Kaligane Podcast kembali lagi dengan kami di podcastnya Radar Cirebon. Kali ini tamunya luar biasa spesial dan ini mungkin edisi podcast paling serius, tapi kita berharap obrolannya nggak serius. Iya kan Pak? Sudah hadir bersama saya sosok yang tidak asing dan ada satu pertanyaan terlarang yang dari awal memang sudah dilarang untuk disampaikan dan saya nggak akan bertanya dari awal. Kita akan murni ngomongin soal ekonomi. Kenapa ngomongin ekonomi? Karena kita tahu Pak Oki ini the legendary lah, bisa dibilang begitu kan. Usahanya di mana-mana, bukan hanya di Cirebon. Dan tentu beliau juga merasakan dampak pandemik itu seperti apa, jalan keluarnya bagaimana. Dan kita juga 2023 akan menyongsong banyak peluang baru, tapi juga secara global katanya ada resesi. Nah, sebagai pelaku ekonomi, sebagai pengusaha, kira-kira apa sih gitu yang bisa dimention sama kita, baik yang di dunia usaha, pekerja, karyawan, terlebih banyak peluang di wilayah 3 Cirebon ini yang bakal terbuka terhitung Oktober ini. Tapi sebelum kita ngobrol, tanya kabar dulu lah. Pak Oki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kelihatannya muter-muter terus ya Pak? Ya setelah pandemik ini ya, karena banyak juga usaha yang saya mesti perbaiki ya, terutama di Cirebon itu dengan mallnya, terus di Jogja, di Bengkulu, Kuningan dan Malang untuk ngurusin hotelnya ya. Ya alhamdulillah semua bisa kita atasi dan kita bisa melewati pandemik ya. Pak, kalau boleh cerita dulu Pak, mungkin sebelum kita ngobrolin prospek ke depan, Pak Oki selama pandemi itu apa sih yang dirasain Pak? Ya terus terang ya, selama pandemi ini kita berusaha bertahan aja ya. Dengan cara ya kita bagaimana, tapi juga ada hikmahnya juga dengan pandemik ini, membuat kita menjadi lebih kreatif. Ya, kreatif. Yang tadinya nggak pernah kita pikirkan, sekarang kita mesti pikirkan bagaimana kita menekan cost ya. Jadi yang selama ini contoh tugasnya engineering, bagaimana untuk menekan cost ya. Jadi kita banyak cara-cara yang kita temukan dalam selama pandemi ini untuk menekan cost biaya. Karena pada dasarnya kita juga tidak akan melayoff karyawannya, tapi bagaimana kita juga rangkul karyawan bahwa kejadian ini bukan kita yang menciptakan, tetapi memang sudah kejadian. Dan mall ditutup 2 bulan itu bukan karena kita yang tutup, tapi pemerintah yang tutup ya. Dan alhamdulillah karyawan bisa mengerti, dan sekarang kita sudah mencoba untuk kembali new normal. Oke. Ya, new normal ya, banyak adjustment yang kita mesti perbaiki ya. Kalau kita bicara, sebenarnya kan pandeminya kan belum dinyatakan berakhir ya. Kita sebenarnya masih ada di era pandemi lah gitu ya, karena belum dicabut. Tapi Pak, kalau sekarang masyarakat kan sudah kembali aktif ya, artinya yang sekolah sudah mulai masuk, yang liburan sudah mulai jalan. Sebetulnya apakah ada perbaikan atau bisa dikatakan malah sekarang sudah pulih Pak? Dalam perspektif Bapak gimana Pak? Kalau pulih sih belum ya, tetapi kalau perbaikan dari gini, kalau kita kembali sebelum ke pandemik belum. Tetapi kalau perbaikan dari zaman pandemik sudah ada. Cuman kan kembali lagi kayak yang saya hadapin ini, kayak tenan-tenan saya juga sudah memikirkan bagaimana menekan cost. Dan contohnya yang tadinya mereka sewa per meter persegi, sekarang mereka mengusulkan untuk bagi hasil. Salah satunya ini baru formula baru mungkin. Formula baru. Ya bagi hasilnya itu juga kita lihat ya, siapa yang bisa bagi hasil. Dan saya rasa juga kalau tenan-tenan besar yang nasional itu juga sudah bisa mengerti proyeksi income per bulannya berapa. Kita ambil proyeksi 6 bulan seperti apa, kita ambil rata-rata, itu menjadi patokan kita. Karena biar gimana pun juga saya menginginkan mereka untuk bertahan ya, karena kalau sudah keluar untuk masuk lagi juga ada susah. Betul.
Pak, kalau tadi kan kita bicara memang belum pulih, tapi setidaknya ada perbaikan. Kalau kita lihat roadmap-nya kan katanya baru 2026 tuh, apa namanya, benar-benar kondisinya membaik gitu ya. Artinya ada stabilitas, secara ekonomi juga membaik. Apa namanya, kalau Bapak selaku pengusaha, apakah sudah sejauh itu berpikirnya, atau mungkin yang penting kita bertahan dulu aja gitu, Pak? Mungkin saya gini, sebagai pengusaha kalau kita dengar baru pulih 2012 ya kita juga jadi pesimis ya. Saya tidak memikirkan itu, apa yang saya hadapi sekarang itu yang saya jalankan. Ya. Karena biarkanapun juga ya kalau misalnya untuk sampai ke 2026 kita mesti menunggu, tapi kan ada prosesnya dari 2022 ada pertumbuhan. Ya saya siapkan aja nanti 2026 ini kita sudah siap, bukan kita baru mulainya di 2026. Betul. Artinya tetap berjalan gitu ya, berjalan dan mungkin dengan pola-pola baru dan adaptasi yang baru. Pak Oki, kalau kita lihat peluang, saya nggak tahu ini peluang jadi peluang atau tantangan, nggak tahu. Kalau perspektif kita kan semakin ramai, kita perspektif media ya, semakin ramai kan ekonomi semakin hidup dan ekosistem media juga akan terbantu. Tapi saya nggak tahu kalau sudut pandang Pak Oki selaku pengusaha, Oktober ini kan ditargetkan Sumdawu sudah sampai seksi 2 Pak. Artinya kan, dan sudah dioperasikan. Bahkan katanya mungkin tahun depan sudah full operasi. Bandung Cirebon itu yang katanya mungkin nggak nyampe 2 jam lah gitu. Pak Oki ngeliat ini sebetulnya tantangan atau justru malah peluang Pak ngelihatnya Pak? Saya ngelihatnya peluang. Belum begini ya. Sekarang orang Jakarta mau ke Bandung. Ya. Ini yang bagaimana kita mengemas untuk menarik orang itu untuk ke Cirebon. Nah ini juga PR juga buat kita di sini. Bagaimana mengemas itu supaya orang tertarik untuk datang ke sini. Berarti ini kan tertarik itu kan nggak hanya wisata kan? Betul. Tapi macam-macam kan? Ya bisnis saya ngelihat juga sekarang perkembangan kita lihat ya. Dulu Jakarta Cikampek kosong. Sekarang udah full. Ini yang saya lihat sekarang Cikampek Cirebon dulu deh ya. Itu masih kosong. Sebenarnya apa ya? Kayak cuma nunggu waktu gitu. Kesempatan ada. Apalagi tadi saya bilang ya, bahwa nanti di Subang itu akan ada pelabuhan. Ya Patimbang. Kalau kita tidak bisa menjadi pelabuhan, akhirnya kan kita bisa menjadi penunjang daripada pelabuhan. Feeder lah katakan begitu ya. Yang kita lihat juga lagi ke depannya ini, suka atau tidak suka bahwa bisnis online itu kan berjalan. Kenapa saya berani ngomong gitu? Dulu kita bicara 5 tahun yang lalu, kalau kita lewat tol pasti masih ada orangnya kan. Ya. Sekarang dari ujung ke ujung di pintu tol nggak ada orang. Ya ngetap doang. Artinya untuk teknologi ke depan atau ini bicara bisnis online itu akan berjalan. Malah saya melihat yang berkembang itu nanti bicara bisnis logistik. Ya, pengiriman barang. Mall itu juga 5 tahun 10 tahun ke depan mungkin nggak ada kalau untuk jualan. Makanya sekarang kita juga nyiapkan itu mall itu nanti dijadikan tempat food and lifestyle jadi untuk lebih banyak kemakan, hiburan ya. Jadi hanya dibatas ke untuk tidak jual baju, tapi lebih banyak ke lifestyle. Kenapa? Ternyata dengan lifestyle itu ya kita bisa buka sampai malam. Dan namanya hiburan gimana pun juga di Jakarta aja sekarang juga dengan pandemik seperti ini aja mall-mall juga ramai lagi. Karena mereka perlu hiburan. Dan saya ngelihat mall ini bisa jadi tempat hiburan. Itu yang jadi kita juga lagi rubah konsep-konsep apa, kita lebih banyak ke restoran. Tapi yang lucunya restoran-restorannya itu bukan restoran murah. Ya, tetapi restoran yang punya nama. Ya contohnya makanan ya. Sekarang kayaknya kalau makan sama keluarga tuh 500.000 pasti habis lah itu ya. Iya, jadi gini, bukan restoran-restoran yang murah yang dijual. Iya. Tapi yang dijual tuh lifestyle. Betul. Nih saya nih pernah makan di sini. Saya juga kaget ada mana baru dibuka lagi restoran Jepang di tempat saya yang mereka nyewa ke saya tanpa nawar. Artinya mereka juga punya market research. Marketnya Cirebon itu seperti apa? Iya. Yang ini yang kadang-kadang saya juga teman-teman di Cirebon, kita sebagai orang Cirebon
nggak aware sama itu, karena kita selalu di dalam. Ini kalau kita mau lihat perkembangan Cirebon, kita mesti dari luar. Nah itu Seperti apa sih? tadi sebenarnya saya mau nanya itu Pak, cuman udah gitu. lanjut Pak. Saya ngelihat gini, Kertajati. Mungkin Kertajati buat orang nggak, tapi buat kargo ya. Dan saya rasa kan untuk kargo-kargo yang turun itu udah banyak di Kertajati. Ya. Ya. Jadi nanti bisnis yang saya lihat, bisnis pergudangan juga akan lebih maju lagi. Logistik itu ya. Logistik ya. Dan ini yang saya lihat ke depan, bagaimana kita mengantisipasi. Jadi saya kembali lagi, ya banyaklah kita belajar. Contoh ya, kalau kita Cirebon itu udah terlambat kalah dengan Kendal, Batang, Untuk investasi ya. karena mereka itu sekarang lagi buka industrial estate. Iya, bahkan sudah bikin kawasan ekonomi khusus dan lain-lain. Dan itu memang bukan dilakukan 5 tahun terakhir, tapi sudah lama, baru realisasinya sekarang. Nah ini sekarang kalau kita mau Cirebon apa ya, kita juga jangan ikut-ikutan, kita mesti cari punya ciri khas sendiri. Ini yang saya bilang juga, saya juga kemarin bicara, Cirebon diunggulkan dengan batiknya. Kok saya rada miris gitu ya. Kenapa gitu? Karena yang diunggulkan oleh batik itu bukan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pekalongan. Oke. Ya. Karena industri batiknya itu di Pekalongan, Cirebon hanya sebagai tempat penjual. Ya. Ini yang showcase-nya. Ini yang juga mesti jadi, jangan terlalu bangga di situ. Dia bilang, oh apa kuliner, kamu tiap hari orang makan kuliner. Nah itu kan juga mesti dirubah ya, dibuat supaya jadi menarik. Paling contoh lah, Jogja yang punya 1 keraton, bisa seperti itu. Kita ini punya 3 sampai 4 keraton. Mestinya lah kan lebih besar daripada Jogja. Ya. Ini kan suatu PR yang harus kita selesaikan. Kenapa kita punya 3 sampai 4 keraton, tetapi kok pariwisatanya nggak keangkat? Ya, dan lebih tua. Kalau kita lihat kereta di sana kan abad 17 ya. Di sini abad 13, abad 14 malah kereta-kereta itu. Nah, ini pasti ada sesuatu yang salah. Ya. Ini mesti ditata. Ya saya sih ngeliatnya bahwa wilayah 3 Jawa Barat itu akan maju kalau semua kelima kepala daerahnya kompak jadi satu. Bukan hanya mikirin daerahnya masing-masing. Kan ini suatu kekuatan sendiri. Gini ngebayanginnya ya. Singapura di antara negara ASEAN. Ya. Kota Cirebon di antara 4 daerah itu. Showcase-nya boleh di kota, tapi industrinya di kabupaten. Pertaniannya di Kuningan. Nah, ya. ini yang bisa menjadi suatu. Jadi jangan egosentrisnya masing-masing loh. Saya punya laut, saya juga bisa bikin pelabuhan, bukan itu. Iya. Tapi Pak, kalau tadi Pak Oki kan bilang, saya underline ya, bahwa melihat Cirebon itu tidak bisa hanya orang Cirebon melihat dirinya sendiri gitu, tapi harus memang dari luar melihat Cirebon. Pak Oki kan nggak hanya di Cirebon kan hidupnya, muter-muter lah kemana-mana. Kalau Pak Oki menempatkan diri sebagai orang yang dari luar melihat Cirebon, itu kayak apa Pak? Kayak apa? Tuh, iya. Melihatnya tuh apa gitu, kalau menempatkan diri sebagai foreigner lah, orang luar gitu. Bagus, tapi kita tidak punya SDM yang baik. Dari segi apa misalnya? Contoh, orang di kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon sekolah yang anaknya di Bandung, Jakarta untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. Selesai sekolah, pada pulang nggak? Rata-rata di sana. Dapat kerjaan lebih baik ya? Iya. Kenapa? Yang pulang itu nggak dapat kerjaan. Kalau boleh saya bilang, kita dapat tenaga kerja sisa. Ya maksudnya industri yang ada di Cirebon gitu ya. Ya tapi saya juga nggak menyalahkan mereka, karena Cirebon itu tidak dibuat menarik buat lapangan kerja. Ya orang akan kerja mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah ini yang kita perlu, namanya investasi di kota Cirebon, supaya anak-anak kita yang sekolah keluar pulang bangun lagi Cirebon. Bekerjanya di Cirebon. Tetapi itu juga kita mau siapkan industri apa yang ada di Cirebon, kerjanya seperti apa. Ini yang saya bilang, makanya kenapa sih nggak bikin beasiswa buat anak-anak di Cirebon, tapi kalau lulus pulang. Iya. Gitu. Karena mereka itu yang bisa memberikan diferensiasi mungkin. Betul. Ya. Tapi kalau kembali tadi Pak, saya underline lagi tadi kata Pak Oki ya, bahwa
kepala daerah itu tidak bisa sendiri-sendiri lagi, harus bareng-bareng gitu ya, harus bareng-bareng. Saya kira itu kan tidak hanya di sektor pariwisata berarti ya, tapi di sektor semuanya. Semua gitu. sektor. Contohnya gini ya, industri rotan ada di kabupaten, ya etalasenya di kota Cirebon. Pertanian ada di Kuningan dan Majalengka, pasar induknya kota Cirebon. Industri rotannya mau diekspor lewat pelabuhan Cirebon. Iya. Ya nanti dapat bagian masing-masing nih. Ini bagian, nah ini yang mesti diduduki masing-masing. Jadi mesti ada satu konsultan yang menggabungkan mereka menjadi satu kekuatan. Ya, karena kalau tidak ada penengah, nanti akan timbulnya egosentris. Harus ada pembagian peran gitu ya, pembagian peran sehingga Cirebon itu dilihat dari luar itu menarik dan mumpuni gitu kira-kira ya. Tapi gini Pak, kalau kita lihat Sabtu Minggu kan saya lihat trafiknya Cirebon tuh udah padat lah gitu, padat. Nah, kalau nih misalnya dengan tol tadi semua terhubung, semua lebih cepat, apakah itu nggak akan hilang atau justru akan tambah Pak? Akan tambah. Tergantung sekarang gini ya, bagaimana kita mau mempromosikan kota kita sendiri. Saya lihat gini, ambil contoh yang depan mata saya itu Jakarta. Saya tidak pernah kebayang Jalan Jenderal Sudirman seperti sekarang. Besar, mewah gitu. Saya nggak bayang 10 tahun yang lalu bahwa di Jakarta ada MRT. Ya. Bagaimana mengurai daripada traffic. Nah, saya mau lihat di sini penataan kotanya seperti apa. Ya. Ini mesti diperbaiki, infrastrukturnya mesti diperbaiki, supaya orang juga nyaman gitu datang. Sekarang ini orang datang, ya udah saya datang ke Cirebon kan Pak, karena mau kuliner, mau batik, cuman itu. Kenapa? Karena beli batik di Cirebon murah. Sebenarnya kan bukan itu. Bagaimana orang mengapresiasi. Nah ini juga dibilang sekarang orang nginep di hotel, bukan hanya nginepnya, tapi pengalaman apa yang dia dapat tidur di kamar itu. Itu yang juga harus kita rubah. Kenapa? Dengan pandemik ini mungkin orang tidak akan banyak jalan-jalan keluar kamar. Kamarnya harus bikin nyaman. Staycation lah atau gitu ya. Terus juga mungkin hiburan TV-nya mesti emang memungkinkan Pak dilakukan di kota Cirebon. Biasanya kan kalau staycation itu kan orang larinya mungkin di Kuningan dan lain-lain gitu. Kan gini satu ya. Kayak saya ada hotel di Cirebon sama di Sangkan. Ya. Dia nginepnya di Cirebon, tapi kalau dia mau dapat pengalaman spa, kita kirim ke Sangkan. Kayak kemarin juga kita bikin acara paket ya, 20 orang nginepnya di Cirebon, tapi dia punya pengalaman breakfast di bawah air terjun. Itu yang dia bayar di Palutungan ya. Ya, jadi kita setup itu meja makan breakfast dengan suasana itu yang dia jual. Kita mau jual harga berapapun juga dia bayar. Sampai kita lucu ketawa ada orang kaya dari Jakarta tapi masih nyuci di sungai. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengalaman. Itu yang dia bayar. Iya. Kan saya juga waktu kebetulan ponakan saya pergi outing ke Jogja. Saya tanya, bayar 7 juta nih 3 hari. Apa yang berkesan buat kamu? Aku bisa main di sawah, di lumpur. Saya bilang, kenapa? Karena Jakarta nggak ada. Padahal kalau kita lihat di kampung, itu lumpur banyak kita. Nah, itu lumpur aja bisa dijual. Nah, ini kan tergantung dengan kreativitas kita. Dan juga harus disambungkan lagi bagaimana bahwa bisnis ini berjalan panjang. Ya, kita belajar dari saya lihat Lembang, banyak glamping. Tapi sebentar. Nah, kenapa? Karena orang kalau sekali datang udah nyoba, puas, tidak akan balik lagi. Nah ini yang saya mesti gabungin nih, kayak tadi grup sepeda, grup lari, grup terabas, itu yang kita jual. Hotel-hotelnya ini jadi pendukung. Kenapa? Mereka akan datang ke situ lagi buat acara, bukan buat nginepnya, tapi buat acara. Makin banyak kita bikin acara, makin banyak.
Berarti larinya sport tourism. Ya sementara ini saya bisa pikirkan itu olahraga. Olahraga bisa menghasilkan uang. Ya kayak contoh lagi, Formula E di Jakarta, Formula 1 di Singapura, MotoGP kemarin. Nah ini kan yang jadi masalah kita MotoGP. Kita bikin sirkuit tapi buat sekali setahun. Nah ini yang dan kita belum siap dengan tadi rutin ya, event rutin. Hotelnya seperti apa? Ya. Saya juga ada ide sih untuk Cirebon itu. Kebetulan saya suka otomotif itu. Saya mau buat sirkuit. Di mana, Pak? Di Gronggong. Di Gronggong. Ini buat sirkuit off-road. Speed off-road. Sebenarnya idenya cuma simpel lah. Kalau kita ada pembalap 100 mobil ya. Satu mobilnya 2 orang dengan mekanik, satu mobilnya mungkin 5 orang, berarti 500 orang nih. Itu 500 orang mesti nginep. 500 orang mesti makan. Karena konsepnya pariwisata itu bagaimana kita mendatangkan orang dari luar dan spend uang. Kuncinya kan itu. Bukan bikin hotel nih pariwisata. Kalau itu ada 500 orang. Ini kan tadi saya bikin gulanya nih, semutnya datang. Pasti yang nonton banyak. Kita panggil orang jualan UMKM-nya pasti laku. Ini jangan semua orang dengan adanya UMKM pada mau jualan tapi tidak bisa mendatangkan pembeli. Karena minggu lalu baru ada kejadian, ya di tempat ini juga sih. Penjualnya banyak tapi yang belinya nggak ada. Karena semua orang jualan gitu. Yes. Itu yang saya temui apa? Semua orang juga kalau jualan, Pak, saya mau jualan sini. Pembelinya ada 1.000. Pasti jualan. Kalau orang belum makan, belum minum. Tapi kalau semuanya jualan, nggak kita bisa datangkan pembeli, ya susah. Nah itu yang kita mesti garis bawahi. Dan tadi saya juga baru bicara sama Sekda Kabupaten Cirebon. Masalah pengembangan Cirebon di Cirebon Timur. Ya, wilayah timur Cirebon. Kebetulan saya dulu punya tambak udang di sana. Dan pernah punya apa berarti, Pak? Nah, ada 27 hektar. Luas banget. Itu dia mau membuat di Gebang ya, itu membuat kawasan wisata bahari. Dia tanya sama saya, Pak, wisata bahari. Saya bilang kalau wisata bahari sih saya nggak lihat, itu lama. Kalau Bapak mau cepet bikin gudang, bikin industri. Tapi satu syarat, tol Ciledugnya yang 6 kilo itu jalannya mesti dibesarin supaya trailer truk itu bisa keluar masuk situ. Selama ini baru keluarnya Kanci sampai Jagan, itu mesti disiapin. Dan juga dengan tadinya sebenarnya gini, masalah PLTU dibuka otomatis kan selama ini listrik nggak jadi masalah, kan udah nggak jadi masalah. Sebenarnya nggak jadi masalah. Ini kan juga kalau kita bicara industri gitu, kita jangan bikinin pabrik industrinya aja. Fasilitas perumahan, fasilitas rumah sakitnya, fasilitas sekolahnya, pasarnya mesti dibuat. Jangan orang kerja di situ ya, tapi mesti pulang nanti gajinya habis diongkos. Sama dulu orang aja bikin rumah murah di ujung-ujung, pas pindah tapi nggak ada sekolah, nggak ada pasar, akhirnya gajinya mereka habis buat investasi. Dan waktu tempuhnya terlalu lama. Makanya kalau mau bikin rumah murah itu di sebelah rel kereta, stasiun. Ini sekarang banyak orang Jakarta yang dari Bintaro itu komuter dengan KRL. Jadi dia memang nyari tempat yang connectivity gitu. Yes. Itu yang juga mesti dibikin. Ya bukan hanya bikin rumah murah gitu. Karena lo orang bikin rumah cuman harga tanahnya murah gitu, tapi nggak memikirkan. Berarti emang ini menyangkut banyak aspek ya. Jadi tidak hanya transportasi, tapi bagaimana menempatkan keramaian dan populasi itu gitu ya. Karena itu juga jadi kunci penataan kota daerah gitu ya. Ya itu kan penyebaran, membuat kota baru itu untuk meratakan penduduk. Meratakan. Tapi Pak, kalau
kita kembali tadi ya, artinya kan kita tadi nyinggung soal tol. Nah ini kalau bandara nih Pak, sebenarnya ada peluang nggak sih bandara itu bakal hidup? Bandara Kertajati? Pribadi saya nih, Iya. itu menjadi pelabuhan udara lapang Jawa Barat. Iya. Tutup Husein. Itu aja. Dulu sama kayak waktu kita pindah ke Soekarno Hatta. Halim tutup. Tapi selama orang ada pilihan, apalagi orang Bandung, ya kan pilihnya Husein. Nah sekarang orang Bandung milih ke Kertajati atau ke Soekarno Hatta kalau mau pergi. Soekarno Hatta Pak. Makanya kan kita bisa bikin namanya airport, cuman kita nggak tahu tujuannya kita bangun airport untuk apa. Tapi dia tetap ada peluang dia bisa hidup ya. Dia tadi saya bilang hidupnya mungkin bukan dari orang, dari kargo. Kalau mau dari orang berarti mau nggak mau Husein ditutup. Nah, dia bilang oh ini nanti buat umroh. Umroh itu pakai pesawat kayak Garuda, Etihad, Emirat, ya, Qatar. Mau suruh mendarat dulu di Kertajati. Nggak bisa kan? Iya. Dan karena itu komersial flight. Jadi kalau orang mau itu ya ada koneksi berangkat umroh dari situ untuk ke Soekarno Hatta. Makanya saya bilang kalau untuk haji mungkin bisa karena haji dikontrol sama pemerintah. Iya. Tapi kalau umroh saya rada pesimis. Untuk umroh pun masih pesimis. Ya. Tapi kalau haji ya. Tapi kalau saya lihat potensi, kalau saya baca ya kemarin itu kan untuk sampai Desember aja katanya 8.000 jamaah umroh yang dari wilayah 3 tuh Jawa Barat tuh belum berangkat katanya. Sampai Mei itu katanya ada 43.000 atau berapa gitu. Jadi kalau umroh itu per bulannya per harinya itu 2.000 orang. Per hari. Ya. Banyak. Cuma masalahnya mau diberangkatin dari Kertajati naik pesawat apa? Ini pesawat yang Garudanya mau mendarat di situ. Katanya kan udah mau tuh Pak. Tapi kan mesti transit dulu ke Soekarno Hatta. Kan ini contoh ya. Tapi kalau direct flight harusnya bisa kan? Kalau misalnya direct nih dari Kertajati ke Jeddah misalnya. Bisa, tapi kan isinya gini. Kayak misalnya Etihad itu kan nggak semuanya orang umroh. Ada yang bisnis. Masa orang mau bisnis suruh berangkatnya dari Kertajati. Iya Pak, masuk akal. Itu yang saya bilang, kayaknya nggak semudah itu deh. Menghidupkan Kertajati. Karena kan nggak mungkin dari Etihad dari Jakarta, dari Kertajati ke Soekarno nggak mungkin, itu peraturannya nggak mungkin. Langsung. Kan kalau naik Saudi, naik Garuda bisa langsung Jeddah. Tapi kalau yang ini kan perginya kalau Etihad, either ke Abu Dhabi atau Dubai. Kalau Qatar ke Doha. Ganti pesawat baru masuk kan. Nah ini kan orang yang Jakarta Dohanya kan nggak ada. Kecuali saya nyewa satu pesawat diisi 500 orang mau umroh berangkat kerja bisa charter. Jadi artinya emang fully mau umroh. Gitu. Tapi kalau pakai komersial nggak bisa. Saya lihat sih belum. Ragu. Tapi prospeknya, tapi sisi baiknya apa Pak dengan adanya bandara itu? Ya sekarang kan saya nggak bisa ngeliat sisi baiknya, itu udah ada tuh, udah exist. Udah uang keluar berapa. Yang sekarang bagaimana kita mau optimalkan itu lagi, kan nggak bisa tiba-tiba. Contoh ya, dulu kira-kira 3 tahun yang lalu saya baru tahu kalau dari Kertajati udah ada pesawat ke Jakarta, tapi kan nggak pernah ada promosinya. Iya. Saya ngalamin sekali sih Pak. Surabaya Kertajati saya ngalamin sekali. Kan? Setelah itu udah. Habis itu kan udah. Maksudnya kan kayak gini. Kalau itu dipromosikan saya juga mendingan naik pesawat gitu. Iya, karena hitung-hitungan waktu itu dengan kereta mirip-mirip lah tiketnya. Iya. Ya karena kereta ini kan sekarang juga mahal. Sekarang orang lebih banyak dengan bus. Bus malah lebih bagus ya. Dan lebih murah dibandingin kereta gitu. Oke. Tapi ini sebenarnya banyak hal yang bisa ditarik tadi. Artinya overview-nya Pak Oki itu melihat Cirebon tidak hanya dari dalam ya, tapi kan dari luar. Terus ternyata memang ada banyak tantangan, tapi juga ada banyak peluang yang bisa digali.
Tapi tadi dari sektor UMKM saya menarik ada statement Pak Oki bahwa nggak bisa semua orang jualan tapi harus datengin semutnya gitu kan, harus ada gulanya lah gitu ya untuk mendatangkan semut. UMKM itu saya problemnya cuma satu. Saya mencanangkan di Gragi City Mall itu untuk kita kerjasama dengan UMKM. Kita nggak punya kurator. Yang ini sudah layak untuk pindah ke mall. Produknya oke gitu. udah ya. oke belum? Ini yang kita perlu. Kemarin yang bisa jadi kurator siapa Pak? Nah, ada 2 ya. Kemarin BI buat sama Minecraft buat. Iya. Yang Minecraft buat itu lebih bagus. Produk Cirebon juga. Parekraf. Sandiaga Uno. Iya. Produk-produknya sudah matang dengan packagingnya. Iya. Cuma mereka perlu tempat buat jualan, perlu promosi. Nah ini yang kita mau ajak. Tapi bukan hanya sekarang UMKM itu kita sediakan tempat, dia pindahin dari rumah, dia jualan di situ. Penampilan yang penjualnya mesti di upgrade, perhatian. Gitu ya. Nah itu contoh ya. Saya belum berani main ke makanan karena kalau makanan ini kan mesti ada izin khusus POM-nya. Masalah hygiene, masalah itu. Nah ini yang mesti pemerintah juga itu ikut membangun di situ. Saya lihat yang ada di Sarinah itu bagus sekali. Yang baru ya. Yang baru ya. Nah tapi kan kembali lagi kepada semua yang ada di sini, apa siap ke situ. Mungkin mereka jago bikin makanannya, tapi mereka skill untuk menjualnya, skill manajemennya, keuangannya seperti apa. Bahwa UMKM itu bukan hanya duit. Nah ini yang saya mesti koreksi, saya garis bawahi. Kalau mereka sudah terima bantuan, itu buat mereka udah selesai. Padahal mereka tuh mesti dipantau, mesti dibimbing, mesti direview. Nah ini nggak ada. Udah kasih nih, dah selesai. Nah ini yang kembali lagi ke depan yang kita mesti review lagi supaya UMKM itu jalan. Berarti memang harus ada kurator itu ya? Kurator untuk menentukan ini masuk di grade sekian kan, ini masuknya ke sini. Nah itu mesti ada. Mungkin sisi promosi juga nggak kalah penting sih, karena kalau kita lihat kan sepertinya ya begitu-begitu aja gitu kan. Padahal kan kalau kita lihat banyak misalnya kita jual HP aja, mungkin komponen terbesar dari HP itu kan promosi kan. Ya. Ini kayak nggak sama rengginang. Ya. Bisa nggak rengginang dibikin bola kecil-kecil gitu, dimasukin, itu dibikinin packaging yang bagus, kan bisa. Nah ini yang mesti ada, kita bantu bagaimana mendesain packagingnya seperti apa, ngejualnya seperti apa. Nah sebenarnya produknya sudah ada, cuma yang mereka mesti dibimbing. Ini Pak kalau mau packaging gimana, jualnya gimana. Yang mereka ini sudah menciptakan produk, terus sudah jual mikirnya. Nah ini mesti jadi mesti ada kolaborasi. Ini produk, ini orang marketingnya, dibikin packagingnya, nanti kerjasama sama salesnya yang menjual seperti apa. Oke. Pak Oki, mungkin tadi kita udah banyak ngobrol nih soal Kertajati, peluangnya seperti apa, opini pribadi Pak Oki, juga soal pengembangan di wilayah Cirebon Timur. Saya ingin kembali ngomongin kota nih Pak. Tadi selain showcase, sorry, kok ketawa nih mau ngomongin kota. Ini sekelilingnya nih udah ada macam-macam nih Pak. Ada bandara, pelabuhan, ada macam-macam lah kira-kira. Ini harus ngapain jadinya Pak? Kita nih Pak. Kota kita Cirebon. Yang di Cirebon yang harus ngapain? Kotanya ditata. Ditata. Apanya misalnya yang ditata Pak? Spesifiknya? Ini pertanyaannya rada gini. Oke. Untuk menata kota itu, contoh gini, kita mau nata pesisir. Iya. Mau nata perumahan di pinggiran kali. Oke. Kan harus ada kayak di Jakarta itu dibikinin rumah susun dulu. Dipindahin ke sana dulu. Baru ditata. Kita nggak bisa ngusir orang dulu. Ya. Nah sekarang kalau kita mau pemerintah ada dananya buat pembangunan rumah susun. Tapi pemerintah kotanya atau pemerintah daerahnya belum menyiapkan lahan. Ini kota udah nggak punya lahan. Pertama kali mesti dilakukan siapapun nanti yang memimpin kota Cirebon, perluasan kota Cirebon dulu. Reklamasi. Bukan.
ngambil wilayah tetangga. Bukan ngambil tetangga, mau ngambil punya negara Republik Indonesia kok gitu. Ini kan itu tadi kembali lagi. Sekarang kalau bicara kota Cirebon, polisinya sudah sampai ke Daung. Dong, secara itunya udah. Terus ke Gunung Jati. Terus ke mana sini? Ke timurnya sampai mana? Sampai ke sana Mundu, Pak. Mundu. Itu polisinya. Mundu, iya sorry. Minta aja Departemen Dalam Negeri untuk perluasan itu. Supaya bisa melakukan penataan. Nah, dengan mengambil perluasan itu otomatis juga menyerap daerah-daerah yang miskin itu. Bukan diambil tanahnya aja, tapi itu dibuat apa? Tadi rumah susun buat. Kalau itu udah dipindahin baru tuh dirapiin. Pantainya apa? Semuanya. Itu lautnya mau dikemanain. Tapi kayak rasa-rasanya itu nggak bisa hanya pemerintah kota ya? Apa? Iya kalau seperti itu kan tidak hanya. Iya jangan pemerintah kota. Kalau ngomong pemerintah kota nanti ribut tuh. Kayak kemarin itu apa kabupatennya ribut kan? Iya betul. Ya kalau mau itu suruh pemerintah. Mana kan di Jakarta nih. Jakartanya makin lama makin gede, makin ngambil daerah Jawa Barat. Tapi kan kalau udah pemerintah menentukan udah nggak mau diapain lagi. Kan bilang, kalau itu diambil sama kota, ini secara bisnis ya. Iya. Tuh Paref tuh udah hidup. Diambil sama kota kan pemikirannya itu. Kalau saya cari yang sepi, saya bikin rame, itu prestasi. Itu yang saya lihat. Ya, jadi ya sekarang kalau kita mau kembangin dong sumber. Iya mohon maaf, bupatinya aja masih tinggal di kota. Jadi kalau bukan pengusaha nggak bisa sih ngomong kayak gini. Nah, makanya saya bilang saya ngelihat itu aja berikan satu contoh apa. Kalau saya membangun sesuatu masih enak itu kalau masih kosong. Ya, karena kita bisa mapping sendiri kan. Nah ini di pemerintahan kemarin tadi juga saya baru ngomong sama masalah apa membuat mapping ya. Saya tanya kenapa tidak meng-hire konsultan? Wah nggak ada duitnya. Nah, saya bilang gini, panggil konsultan suruh bikin study. Terus suruh mereka cari investor. Investornya ada, baru konsultan dibayar dari investor. Jadi kita sih saya juga bikin study juga bisa bikin, tapi masalah itu bisa dibeli sama orang belum tentu loh. Jadi yang buat itu sudah datengin investor kita, baru bisa jalan. Gitu. Oke, menarik. Tapi dari semua obrolan tadi mungkin saya rangkum, Pak. Intinya kita semua bisa jualan, tapi gimana caranya kita datangin semutnya itu ke sini dan bikin gula. Artinya ada bandara, ada tol, ada pelabuhan. Kalau kita nggak bisa bikin gula, kita tetap nggak akan bisa jualan pada akhirnya ya. Semua sektor ya, pariwisata, perhotelan dan lain-lain. Oke Pak Oki, makasih waktunya. Sama-sama, saya terima kasih. Sudah jauh-jauh ke Radar Cirebon berbagi cerita. Ini kenapa sih saya bilang agak lama, karena kesempatannya langka, ngobrol sama Pak Oki jarang-jarang, dan akhirnya kita bisa tahu isi kepalanya Pak Oki. Beliau nggak hanya pengusaha, tapi tadi kita lihat pemikirannya kan jauh kan, udah sampai gimana sih kota ini kalau mau ditata, wilayah tetangga, gimana ngedatengin semut, gimana bikin gula ya gitu. Nah ini saya kira ini insight yang menarik buat kita semua. Pak Oki mungkin ada yang ingin disampaikan Pak as a closing statement. Saya mengucapkan terima kasih kepada Radar. Saya diajak bicara masalah pengembangan daripada, karena saya ngelihat bahwa pengembangan itu tidak berhenti dengan ada pandemik. Karena saya ngelihat pandemik itu tidak semua orang susah. Orang yang main di peralatan medik itu untuk. Jadi ya jangan putus asa, terus semangat berjuang, bahwa badai pasti berlalu. Ya itu aja saya sampaikan. Saya juga sukses terus buat Radar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oki sekali lagi. Pemirsa, terima kasih sudah join di Kaligane Podcast. Nantikan episode kita yang akan datang. Sampai jumpa lagi.